brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you. And you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Your love is. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sebelum kita akan menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan warta. Mari Bapak Ibu Saudara boleh melihat warta sepekan pada minggu pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, Gembala Sidang dan pengurus gereja mengucapkan selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Kita yang hadir di tempat ini, mari kita akan persiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan mematikan handphone, tidak keluar masuk ruangan ibadah, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Lalu informasi kedua adalah doa dan penyembahan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam sampai setengah 9. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk hadir bersama, untuk menyembah Tuhan, untuk disegarkan melalui kesaksian, dikuatkan melalui firman Tuhan, dan kita didukung melalui doa-doa. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pergumulannya, dapat mengirim via WhatsApp setiap hari Rabu di pemulihan, dapat Bapak Ibu kirim setiap pergumulan-pergumulan yang ingin didoakan bersama-sama dengan kami di ibadah doa Rabu. Dan untuk selanjutnya ada kegiatan sekolah minggu yang sudah berjalan. Mari kita terus hadiri sekolah minggu dari kelas asuhan sampai kelas keanggotaan gereja. Mari kita tidak jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan, bertumbuh di sini bersama-sama dengan saudara seiman. Amin saudara. Dan selanjutnya selamat berjuang. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada saudara Joshua atau Joel yang sedang mengikuti pemusatan latihan nasional Olimpiade Geografi Internasional. Selamat berjuang. Kiranya Tuhan terus memberkati perjuangan Joel untuk memperoleh prestasi terbaik untuk bangsa dan negara tercinta serta untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Siapa yang di tempat ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Lambaikan tangan saudara, haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Begitu banyak hal-hal yang kami jalani selama seminggu ini, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan kami alami dan kami rasakan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah di tempat ini. Itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini Kau melawat setiap kami yang hadir. Dengan kerendahan hati Tuhan kami memohon, biarlah Engkau menjamah dan melawat kami.
pagi ini Tuhan, hati kami ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.
iman saudara tinggi-tinggi. Mari nyatakan kepada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan.
dan kami mau bersuka cita, kami mau menari bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang bersuka cita. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Kita percaya ketika kita hidup dalam kerukunan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita bersuka cita menari buat Tuhan. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Mari katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejangku dan jubahnya turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Katakan, sebabkan semua Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selamanya. Mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan bersuka cita katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejangku dan jubahnya turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebabkan semua Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangku dan jubahnya turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Oh, sebabkan Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selamanya. Mari yang percaya, ketika kita hidup rukun bersama dengan keluarga kita, berkat-berkat Tuhan akan dialirkan dalam kehidupan kita. Sebab itulah firman Tuhan di Mazmur 133. Amin. Mari dengan bersuka cita Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, seperti minyak, seperti seperti katakan, sebabkan amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, sekali lagi sama-sama katakan.
Sarah bersama saudara-saudara kita, keluarga kita, percayalah bahwa berkat Tuhan akan dialirkan ke setiap rumah-rumah. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa hidup kita sudah diberkati? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Woo! Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama siap katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang sanggup untuk menyediakan segalanya bagi kehidupan kami. Mari sama-sama dengan iman katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita, sama-sama katakan, aku diberkati, amin, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. One, two, three. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan, kita sudah diberkati bukan hanya materi, tapi berkat rohani. Itu Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Amin. Ini waktu yang terbaik, kita akan memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari penyembahan. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita.
Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur atas pagi hari ini. Kami sungguh merasakan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak buat semuanya yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami dapat menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Kami mau menggalikan persembahan, persepuluhan kami, komitmen kami. Biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah apa yang kami tabur pada pagi hari ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, di Gereja-Mu Baptis Indonesia Pemulihan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur dan kami siap untuk menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari terus persiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Biarlah kita meyakini bahwa hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita mengerti bahwa hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah beri. Biarlah hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang banyak, buat keluarga kita, buat di mana Tuhan mengirim kita. Biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan, Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Katakan, Hidup ini adalah kesempatan. amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. biarlah ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari menyatakan dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Katakan, Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah
Pendeta Thomas. Aku masih kuat bila takkan nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Saudaraku, pujian ini diciptakan seorang pendeta, mempunyai anak-anak yang melayani Tuhan. Salah satu anaknya yang masih sangat remaja, duduk SMP, berkata pada papahnya ingin melayani Tuhan. Dia ingin menjadi pemain drummer di gerejanya. Karena masih kecil, belum memungkinkan. Lalu papahnya membimbing mereka, mengajari, memanggil guru drum. Dan pada SMA, anak ini mulai terjun dalam pelayanan pemain drum di sebuah gereja. Dia melayani dengan sukacita. Beberapa kemudian anak ini mengalami kecelakaan dan meninggal. Bapak ini berkata, anakku, saat engkau hidup, engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, kita rindu menjadi berkat selama kita masih hidup, selama kita masih kuat, selama kita masih punya tenaga, selama kita masih bisa berdiri, masih bisa berbicara. Saatnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi inspirasi kami. Kami rindu menjadi berkat di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Selama kami masih kuat, selama kami masih bisa, masih kekuat hidup, biarlah saat Tuhan panggil kami, hidup kami sudah menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini membimbing kami, menolong kami, memberi pengertian kami bagaimana kami menjadi berkat di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang di mana kami berada. Kiranya Roh Kudus menolong kami berbicara kepada hamba-Mu yang menyampaikan, berbicara kepada kami yang mendengarkan, sehingga kami bersemangat, ada kerinduan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Seperti biasa, anak-anak silakan maju ke depan. Kita akan menyerahkan mereka untuk mulai belajar beribadah sesuai dengan cara mereka. Saudara, kita akan berdoa untuk menyerahkan mereka. Tuhan, inilah anak-anak yang masih kecil. Mungkin saat ini mereka belum mengerti, tapi inilah yang Tuhan ajarkan bagi kami, membawa mereka kepada Tuhan. Mereka akan beribadah, akan mulai beribadah sesuai dengan cara mereka. Berkati Tuhan, bimbing guru yang membimbingnya, sehingga mereka bertumbuh semakin besar, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih selama 4 hari
untuk mengikuti workshop Gembala Sidang Baptis Indonesia Nasional. Ada sekitar 250 pendeta baptis, bahkan ada lebih dari 10 misionaris baptis yang hadir seluruh Indonesia. Ada dari Papua yang saya terheran, mereka di Papua mereka harus banyak waktu dalam perjalanan karena tidak semua mereka di dalam perkotaan. Ada seorang teman kami di Papua, mereka berkata, kami turun dari bandara masih naik kapal, atau mungkin kalau pesawat mungkin mahal, kami naik kapal, ferry, dan itu masih butuh waktu berjam-jam. Ada naik kapal laut, tergantung kapalnya jadwalnya berapa berangkatnya. Dan mereka ada yang menunggu sampai Rabu besok, karena masih naik dek kapal ya. Kapal itu masih belum bisa berangkat. Jadi saudaraku, ini perjuangan berat dan temanya luar biasa. Ini luar dari gereja baptis, temanya adalah apa saudaraku? Gereja yang digerakkan oleh hadirat Tuhan. Jadi bagi saya itu baru, gereja yang digerakkan oleh hadirat Tuhan. Ini seperti tema karismatik ya, kalau bisa hadirat Tuhan itu kayaknya milik karismatik, tapi pendeta mengajarkan bahwa hidup kita harus digerakkan oleh hadirat Tuhan. Saya masih pelajari, nanti April saya akan sharingkan buku itu kepada jemaat selama 1 bulan dalam mempersiapkan kita untuk merayakan penderitaan Tuhan Yesus dan sampai Paskah, supaya ini menjadi berkat kita semuanya. Mari kita akan mulai bagaimana kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah belajar dari bukunya Pendeta Rick Warren, hidup yang digerakkan oleh oleh tujuan. Nah, sekarang hidup yang digerakkan oleh hadirat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, selama bulan Februari kita belajar tema khotbah itu adalah bagaimana kita tetap bisa bertahan hidup di dalam penderitaan. Hari ini, minggu yang ketiga, kita akan belajar bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah jemaat di dalam penderitaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini suatu tema yang mungkin Bapak Ibu perlu mencerna tentang perkataan ini, menjadi berkat. Ada orang yang berkata bahwa berkat itu selalu dikonotasikan dengan harta, ya misalkan dengan uang, dengan materi, dan macam-macam. Tapi kita akan melihat bahwa dalam kehidupan kita bergereja hanya ada 2, saudaraku, hanya ada 2 yang bisa kita pilih. Apakah kita menjadi berkat bagi jemaat atau kita menjadi batu sandungan. Jadi hanya itu. Apakah saya dan saudara menjadi berkat bagi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah di mana kita hidup, atau kita menjadi batu sandungan, menyebabkan orang lain tidak ke gereja. Saudaraku, ada sebuah artikel yang saya kutip dari YouTube, dikatakan bahwa gereja bisa menjadi tempat orang mengalami luka hati. Artikel mengatakan bahwa gereja itu bisa menjadi tempat menjadikan orang luka hati. Ada banyak fakta orang-orang di gereja, anggota-anggota gereja mengalami luka hatinya, mengalami sakit hati, mengalami kecewa, justru pada saat mereka berada di gereja. Mereka tersinggung, kecewa, dan macam-macam. Bahkan dalam penelitian di Amerika, sekali lagi saya ambil dari YouTube, di Amerika penelitiannya menunjukkan bahwa 3 dari 10 orang yang pergi ke gereja, atau gini, dari
3 dari 10 orang tidak lagi pergi ke gereja karena kecewa. Ya lumayan saudara. Jadi dari 10 orang itu 3 diantaranya mereka nggak ke gereja karena alasannya sakit hati, kecewa. Dan itu menjadi batu sandungan. Nah kita pada hari ini akan berbicara bagaimana supaya kita tidak menjadi batu sandungan, yaitu lawan katanya, melainkan menjadi berkat. Jadi kalau kita menjadi batu sandungan berarti tidak menjadi berkat. Saudaraku, mengapa? Mengapa banyak orang tersandung? Mengapa banyak orang mundur, kecewa? Alasannya banyak orang yang di gereja rupa-rupanya tidak menghidupi firman Tuhan. Tidak menerapkan firman Tuhan. Saudaraku, firman ini intinya hanya 2. Minggu yang lalu saya sudah singgung. Hanya 2 kalau diringkas. Firman ini intinya hanya 1, hanya kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi intinya pengajaran Kristus, inti pengajaran firman adalah kasih. Jadi kalau ada banyak orang, survei tadi 10 yang disurvei, 3 diantaranya mereka kecewa itu karena banyaknya orang-orang termasuk saya dan saudara yang mungkin belum menerapkan firman Tuhan. Kalau kita menerapkan firman Tuhan, pasti kita menjadi berkat. Amin. Kita akan belajar pada pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-12. Mari kita akan baca bersama dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ingin menolong membaca bagi Bapak Ibu semuanya bisa juga membaca bersama dengan saya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Demikian bunyi firman itu. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku, Rasul Petrus menasihati kepada kita bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan, khususnya di dalam kehidupan bergereja. Rasul Petrus memberikan nasihat yang sangat-sangat praktis dan simpel. Saudaraku, dikatakan nasihat itu yang disampaikan yang pertama adalah memiliki kesehatian. Memiliki kesehatian di dalam mengasihi. Kalau kita membaca dalam ayat tadi, dalam ayat yang ke-8 dan 9, dituliskan di sini ada beberapa kata, yaitu tentang seia, sekata, seperasaan.
seia, sekata, seperasaan ini bukan berarti semua mempunyai perasaan yang sama. Bukan seperti itu. Bukan berarti semua memiliki suara yang sama. Bukan, tetapi seperasaan ini berarti seperasaan dengan hati Tuhan. Jadi kan tetap saja rujukannya adalah perasaan Tuhan Yesus. Bukan berarti, wah kita sama, cocoklah, ayo kita tos, sama. Sama apa? Ya sama gak setuju firman itu, bukan seperti itu. Tapi seperasaan dengan Allah, seperasaan dengan Roh Kudus, seperasaan dengan firman Tuhan. Jadi intinya bahwa kita harus berusaha bagaimana kita belajar mengerti perasaan Allah. Bagaimana kita belajar menyelaraskan. Jikalau perasaan kita belum sesuai dengan firman Allah, kita belajar menyelaraskan sehingga kita punya perasaan yang sama. Bahkan semua orang punya perasaan yang sama. Bukan seperti keinginan masing-masing, tapi seperasaan dengan Allah. Dan juga dikatakan di sini kita saling mengasihi. Minggu yang lalu kita belajar mengenai Philadelphia itu mengasihi, kasih persaudaraan ya, kasih persaudaraan. Rasul Petrus berbicara supaya kita saling mengasihi. Memang Tuhan mengajarkan kita mengasihi semua orang. Tapi tekankan terutama saudara kita seiman. Seiman ini dalam terjemahan adalah saudara-saudara, artinya Philadelphia. Mengasihi dengan kasih persaudaraan. Tapi Rasul Petrus minggu lalu kita belajar ingin bukan saja mengasihi seperti saudara, tapi dikatakan agape, mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Dan memiliki kesehatan itu juga dikatakan di sini, hendaklah kamu rendah hati. Saudara, rendah hati itu disayang Tuhan. Tuhan sayang dengan orang yang rendah hati. Tapi sebaliknya Tuhan benci dengan orang yang sombong. Orang rendah hati biasanya orang menghargai orang lain. Tetapi orang sombong, orang yang merendahkan orang lain. Orang rendah hati berarti orang menganggap orang lain lebih penting, meninggikan orang itu, menghargai orang itu. Dan Tuhan senang dengan seperti itu. Tetapi Tuhan sangat benci dengan orang yang sombong. Orang yang merendahkan orang lain. Orang yang selalu menganggap dirinya paling hebat. Suaranya harus didengar. Tetapi suara orang lain dianggap tidak ada. Yaitu sombong. Tuhan senang orang yang rendah hati. Memiliki kesatian dalam mengasihi juga berarti tidak membalas kejahatan. Saudara, ada dua istilah dikatakan sini, membalas tindakan kejahatan. Kejahatan di sini adalah berarti perbuatannya yang jahat. Perbuatan yang jahat. Tetapi bukannya perbuatan yang jahat, tetapi juga jangan kita saling caci maki. Caci maki itu adalah perkataan kita yang jahat, lidah kita yang jahat. Ada orang yang kadang-kadang perbuatannya baik, tapi ngomongnya nyelkit. Saya nggak tahu nyelkit itu apa ya. Saya terlalu banyak hidup di Jawa ya, lahir di Jawa. Jadi nyelkit. Nyelkit itu apa ya? Ya sangat menyakitkan di hati. Gampang menyinggung perasaan orang lain. Jadi berkata, ya nggak apa-apa, kalau kamu tersinggung ya tersinggung aja. Jadi nggak peduli saudaraku, nggak mau menjaga perasaan orang lain. Ada banyak orang yang sebaliknya, dia berkata perkataan yang sangat jelas, sangat keras, tapi perbuatannya baik. Nah Tuhan ingin kita harus dua-duanya tidak membalas perbuatan yang jahat,
tetapi juga tidak membalas kata-kata yang jahat. Sebaliknya Tuhan berkata, hendaklah engkau memberkati. Tuhan ingin kita memberkati. Memberkati itu hak Tuhan. Amin. Tetapi dalam memberkati di sini diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah mendoakan. Ini bagian kita mendoakan, tapi bagian Tuhan memberkati. Kita mendoakan. Saya mendoakan jemaat supaya diberikan kesehatan. Saya mendoakan saudara supaya diberi pekerjaan. Mendoakan supaya yang sakit disembuhkan. Mendoakan supaya ketika ada masalah, masalahnya terselesaikan. Itu berarti memberkati. Saya memberkati. Karena itulah bagian saya memberkati itu melalui doa. Dan memberkati yang sesungguhnya itu adalah bagian Tuhan. Jadi saya dan saudara, nasihat Rasul Petrus berkata, jangan kamu sombong, jangan kamu merendahkan orang lain, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memberkati, mendoakan mereka. Mendoakan mereka yang mungkin mencaci maki saudara dan saya. Mendoakan mereka yang mungkin berbuat tindakan yang kasar, yang jahat kepada kita. Bagian kita memberkati, sekali lagi, bagian kita mendoakan mereka, mendoakan yang baik, mendoakan supaya mereka benar-benar diberkati Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan, kalau kita disakiti orang lain, kita harus mendoakan mereka supaya mereka diberkati 2 kali lipat dari berkat yang kita terima. Berat kan? Kita disakiti orang, Tuhan mengajarkan supaya kita mendoakan mereka, supaya Tuhan memberkati mereka 2 kali lebih dari berkat yang kita terima. Jadi Tuhan memberkati, dan bagian kita untuk mendoakan. Dan mendoakan inilah dalam konteks ini dikatakan supaya kamu memberkati. Tadi saya dan saudara manusia nggak bisa memberkati. Memberkati itu hak Tuhan. Memberkati itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang Tuhan sampaikan di sini, kenapa gereja banyak orang menjadi kecewa? Saudaraku yang kasih Tuhan, gereja itu sifatnya sangat heterogen. Sangat heterogen. Ya mungkin gereja kita tidak begitu banyak ya, anggota sedikit, tapi bayangkan gereja yang besar, di situ ada banyak ras, ada yang kulit putih, ada yang kulit coklat, sawo matang, kulit hitam, ya kulit merah nggak ada ya. Tapi yang maksud saya ada macam-macam, ada matanya sipit, ada matanya belok, ada rambutnya lurus, rambutnya keriting, rambutnya seperti pencakar langit ya gini-gini, dan macam-macam. Terdiri dari banyak suku. Ada suku Jawa, ada Sunda, ada Batak, Manado, Papua, dan banyak sekali. Dan punya banyak karakter. Ada yang punya karakter pragmatis, melankolis, sanguin, kolerik, macam-macam. Pendidikannya juga ada yang mulai pendidikan yang dasar, menengah, dan sampai pendidikan atas, pendidikan tinggi. Status ekonomi juga macam-macam. Ada kekurangan, pas-pasan, cukup, berlimpah. Kalau saya suka pas-pasan. Bapak juga sama? Pas butuh, pas ada gitu ya. Jadi saudaraku, ini yang menyebabkan kenapa ada orang yang tersinggung. Kenapa ada orang yang kecewa? Karena sangat heterogen. Karakternya bermacam-macam,
latar belakangnya bermacam-macam, sehingga kita satu sama lain harus saling belajar. Bagaimana orang Jawa yang punya perasaan yang sangat sensitif itu belajar menghadapi bagaimana karakter orang Batak yang suka ngomongnya ceplas-ceplos. Jadi kalau kita tidak belajar, mungkin saudara kita yang dari Jawa sering tersinggung. Kenapa? Karena memang itulah karakter mereka, cara berbicara mereka. Jadi kita harus belajar supaya kita benar-benar mempunyai perasaan yang sama tadi. Kita belajar bagaimana kita Tuhan menasihati supaya kita sungguh-sungguh jangan sampai kita mudah kecewa lalu membalas dendam. Tapi doakan, berkati mereka. Jadi kalau saya berkata berkati itu konotasinya adalah doakan ya. Jadi berkati mereka, doakan mereka. Jika saudara tersinggung dengan perkataan orang, mungkin orang itu terlalu ceplas-ceplos, berdoa, Tuhan, kok saya sakit hati dengan perkataan itu ya. Lah mungkin orang itu nggak meniat menyinggung perasaan saudara. Karena memang cara berbicara mereka seperti itu. Nah, kita doakan mereka. Kita berdoa supaya kita nggak sakit hati. Jangan sampai kita membalas sakit hati itu. Nah itu yang pertama yang disarankan oleh Rasul Petrus. Ketika kita hidup supaya kita menjadi berkat. Dalam kisah di Alkitab itu ada banyak orang yang sakit hati dan balas dendam, saudaraku. Saya mengutip misalkan dalam 2 Samuel pasal 13 itu ada Absalom membalas dendam kepada Amnon ya, yang telah memperkosa adiknya, yaitu Tamar. Tamar adik Amnon itu diperkosa Absalom dan Absalom ingin balas dendam. Sakit hati, perbuatan jahat itu. Kemudian dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 22-27 dikatakan Yoam membunuh Abner karena balas dendam kematian adiknya Asael. Dalam perjanjian baru Yohanes dan Yakobus ingin membalas perlakuan jahat orang-orang Samaria. Kenapa? Karena mereka dilarang melintas melewati daerahnya. Jadi sakit hati. Jadi ada kecenderungan sejak dulu dalam Alkitab itu ada kecenderungan kita ingin balas dendam. Kita selalu ingin balas dendam. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar hari ini, jangan kita balas dendam. Minggu lalu kita belajar bahwa balas dendam itu, membalas itu adalah hak Tuhan. Tapi tugas kita memberkati, mendoakan. Ya memang susah saudaraku. Bagaimana mendoakan orang yang menyakiti kita. Tapi mari kita belajar yang terbaik dari ajaran Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena begitu heterogennya kondisi gereja, sehingga banyak terjadi godaan untuk gereja terpecah belah. Karena banyak keinginan. Sama saya ingat dulu gereja kita ketika Natal itu saya ketir-ketir ketika Natal. Kenapa? Ya Natal itu banyak keinginan. Misalkan nanti menunya apa masak? Waduh. Oh saya maunya menunya ini. Yang lain, oh enggak. Saya enggak setuju. Masa Natal menunya seperti itu? Beda pendapat karena keinginan. Habis Natal enggak ke gereja. Ya itu tugas pendeta, yang penting enggak ada Natalan. Ada sebuah gereja ingin ngecat gedung gereja, rapat. Ayo kita ngecat gedung ini, warnanya apa? Warnanya hitam. Wah, gereja kok hitam? Warnanya putih, seperti rumah sakit. Warnanya kuning, wah seperti ini. Banyak keinginan, konflik lagi. Lah mending gak usah dicat. Ya kan? Jadi saudaraku, kita bersyukur saat ini, mari kita akan menyerahkan semua
Ada panitia-panitia yang sudah dibentuk, biarlah mereka bekerja. Jika Anda punya keinginan bisa disampaikan keinginan saudara, tetapi jika tidak setujui, mari percayakan bahwa ini panitia gereja yang telah dipercayai, yang telah dibentuk, yang telah didoakan. Jadi keinginan kita mungkin tidak harus dipaksakan, dilaksanakan. Itu baru keinginan. Ada banyak perbedaan-perbedaan yang lain, dan ini membuat gereja tergoda, bisa pecah, bisa kehilangan harmonisasi dalam sebuah gereja karena perbedaan-perbedaan yang sangat heterogen tersebut. Saudaraku, dalam Efesus pasal yang keempat, ayat kedua dan ketiga, Rasul Paulus menasihatkan pada kita, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Rasul Petrus menasihati bersehati, tetapi juga Rasul Paulus menasihati yang sama. Hendaklah bersehati, hendaklah rendah hati. Dan Rasul Paulus berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Saya ingin menggarisbawahi tentang makna memelihara. Memelihara berarti barangnya sudah ada. Kalau saya memelihara atau merawat sebuah tanaman, berarti tanaman itu sudah ada. Amin, benar? Kalau saya memelihara atau merawat sebuah motor, berarti saya sudah ada motor itu. Kalau saya memelihara rumah atau merawat rumah, berarti sudah ada rumah itu. Jadi kata memelihara ini menegaskan sesuatu itu sudah ada. Rasul Paulus berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini berarti kesatuan roh itu sudah ada. Di dalam kehidupan bergereja, sudah ada kesatuan roh yang diberikan melalui Roh Kudus. Sudah ada ikatan damai sejahtera dalam gereja. Sudah ada ikatan damai sejahtera. Itu sebabnya bagian kita hanya memelihara. Ada banyak orang berkata merawat, memelihara itu lebih sulit daripada mendapatkan. Ada banyak orang bisa membeli mobil tapi tidak bisa merawat mobil. Ada banyak orang bisa mendapatkan membeli rumah tapi tidak bisa merawat rumah. Saudaraku, Tuhan kita berat. Kesatuan roh sudah ada dalam sebuah gereja. Dalam sebuah gereja sudah ada ikatan damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Nah, tugas kita memelihara, menjaga supaya ikatan damai sejahtera itu semakin harmonis, semakin baik, semakin bertumbuh. Kita semakin saling mengasihi, kita semakin saling menolong. Karena sudah ada, ditanamkan di dalam diri gereja. Soal yang kedua yang dinasihatkan Rasul Paulus yang kita akan pelajari hari ini adalah tidak membalas kejahatan orang lain. Itu ya dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, ayat yang kita baca tadi. Saya ingin baca sekali lagi ya dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Perhatikan. Menjauhi yang jahat, tapi juga dalam waktu yang bersama harus melakukan yang baik.
Jadi bukannya menjauhi yang jahat, lalu kita nggak berbuat apa-apa. Sama artinya bertobat itu adalah meninggalkan kejahatan dan berbalik melakukan yang benar. Itu bertobat. Bukan berarti orang bertobat itu hanya menjauhi kejahatan, lalu nggak berbuat apa-apa. Bukan seperti itu. Rasul Petrus menasihatkan kita harus menjauhi yang jahat. Kita menjauhi perbuatan jahat tadi, tindakan yang jahat, tetapi juga sekaligus harus melakukan yang baik. Jadi bukan hanya menjauhi yang jahat lalu tidak berbuat apa-apa. Kita meninggalkan perbuatan yang jahat, tetapi juga adalah waktu yang bersamaan kita melakukan perbuatan yang benar. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian. Dikatakan harus mencari, saudaraku, perdamaian itu tidak datang sendirinya. Rasul Petrus mengingatkan pada kita harus mencari perdamaian, harus mencari bagaimana kita hidup damai, dan bahkan dikatakan harus berusaha mendapatkan perdamaian. Kalau saya boleh tuliskan dengan bahasa saya di sini, berarti seperti ini, saudaraku, dikatakan bahwa mencari dan berusaha kedamaian itu bukan pekerjaan yang gampang, harus diusahakan. Seorang suami dan istri ketika menikah, ini hampir sama, saudaraku, punya latar belakang yang berbeda, rawan konflik, hampir sama, saudaraku. Keinginan berbeda, latar belakang berbeda. Nggak bisa langsung begitu menikah langsung harmonis, langsung hidupnya langsung damai. Tidak bisa, harus usahakan. Bagaimana ketika memang awalnya konflik awalnya berbeda, harus kita saling mencari bagaimana supaya konflik itu tidak terulang-ulang. Bagaimana supaya ketika ada konflik cepat diatasi. Dalam gereja juga demikian. Dalam gereja juga tidak otomatis, tapi dikatakan harus berusaha bagaimana supaya dalam gereja itu terjadi harmonisasi, bagaimana supaya terjadi kedamaian. Kita harus mencari dan berusaha. Kenapa, saudaraku? Coba baca dalam Mazmur ya. Di sini juga ada, saya tulis di sini Mazmur 120 ayat 6 sampai 7 ya. Mazmur 120 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Kita tinggal bersama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Coba lihat sekitar saudara. Mungkin di lingkungan tetangga saudara, mungkin di lingkungan pekerjaan saudara, di lingkungan yang lebih luas. Di sekitar kita banyak orang yang benci perdamaian. Benar? Itu berarti lawannya perdamaian banyak orang yang suka konflik. Gua beli apa? Ya, lu jual, gua beli. Ini yang terjadi. Di sekitar kita dikatakan oleh pemazmur itu, kita tinggal bersama orang-orang yang membenci perdamaian. Ayat 7. Kita suka perdamaian, mereka menghendaki perang. Lu jual, gua beli. Jadi saudaraku, ini yang alasan kenapa sangat sulit berdamai. Negara Rusia, Ukraina sampai sekarang masih berperang.
Minggu lalu dinyatakan sudah 1 tahun mereka berperang. Sudah ribuan yang meninggal. Anak-anak banyak meninggal, hancur. Itu kenapa? Karena mereka benci perdamaian. Karena mereka menghendaki perang. Dan ini yang dikatakan pemazmur sudah sejak dulu. Pemazmur berkata, di sekitar kita banyak orang yang benci perdamaian. Itu sebabnya sangat sulit mewujudkan perdamaian. Dan saya mengharapkan di dalam gereja ada perdamaian. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan cikal bakal perdamaian itu. Dan tugas kita hanya merawat. Tugas kita hanya memelihara. Semestinya gereja harus mewujudkan perdamaian. Sesungguhnya gereja menjadi teladan perdamaian di tengah-tengah bangsa kita. Walaupun nyatanya sangat mengecewakan Tuhan. Ada banyak gereja yang pertikaian satu sama lain. Gereja saling mengolokkan, saya gereja yang benar. Karena gereja saya ada Roh Kudus. Oh, kamu gereja apaan itu? Sangat disayangkan. Saudaraku, tugas kita merawat perdamaian. Tugas kita memelihara perdamaian. Karena perdamaian sudah ada. Melalui kuasa Roh Kudus diberikan kita supaya kita saling mengasihi itu. Sehingga sesungguhnya kita merawatnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan lihat bahwa di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12, ini penghiburan buat kita. Penghiburan kita yang suka berdamai. Penghiburan kita yang tidak suka membalas kejahatan. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Rasul Petrus berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita resapi. Dikatakan yang pertama adalah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Jadi saudaraku, kalau saudara berbuat benar, tidak membalas kejahatan, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Amin. Tuhan memperhitungkan itu kebenaran. Kita dibenarkan bukan karena kita tanpa salah. Kita dibenarkan karena kita iman kepada Yesus. Itu kata benar. Kita ada kelompok orang-orang yang benar. Sekali lagi bukan karena kita tanpa salah. Kita termasuk orang benar karena kita dibenarkan karena kita percaya Yesus. Dan jikalau saudara tidak membalas kejahatan, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Telinga Tuhan tertuju kepada mereka yang minta tolong. Artinya Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan mendorong saya dan saudara untuk berdoa. Memang Tuhan tahu masalah saudara. Memang Tuhan tahu pergumulan saudara. Memang Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tapi Tuhan mendorong saya dan saudara untuk berdoa. Karena telinga Tuhan tertuju kepada orang yang berdoa. Jikalau kita berdoa, telinga Tuhan tertuju pada saudara. Telinga Tuhan mendengar apa yang saudara doakan. Dan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang pertama tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Nah, yang ketiga, wajah Tuhan menentang orang yang jahat. Saya mengharapkan saudara akan memiliki hal ini. Biarlah mata Tuhan tertuju pada saya dan saudara. Karena kita tidak membalas kejahatan.
Biarlah telinga Tuhan tertuju kepada saudara, karena saudara berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan dalam konteks ini, saya ingin sampaikan, oleh sebab itu, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, karena telinga Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berdoa, oleh sebab itu jangan jemu-jemu kita berdoa. Amin. Gereja kita ada kegiatan doa, saudaraku. Mungkin saudara bermalas berdoa sendiri. Saudara bisa berdoa saling menguatkan. Setiap Rabu jam 7 sampai jam setengah 9. Hanya 1,5 jam. Dulu kita berdoa pengen gedung gereja. Kita akan jadikan tempat kita berdoa. Mari kita akan buktikan. Setelah Tuhan berikan, bagaimana? Apakah itu hanya omong kosong kita? Tapi Tuhan tahu, Tuhan mencatat mulut saudara berkata itu. Tuhan tahu. Apakah saudara main-main dengan Tuhan? Mari akan buktikan bahwa ucapan kita serius. Itu sebabnya jangan jemu-jemu berdoa. Memang berdoa bisa di rumah. Tapi Tuhan ingin supaya kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk GGBI. Kita berdoa untuk pergumulan gereja. Berdoa untuk pergumulan saudara. Mari datang. Kita berdoa. Mari menyampaikan pergumulan kita dalam doa. Mari kita bersaksi. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat yang benar. Perhatikan. Pada waktunya. Pada waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Waktu Tuhan. Ya kalau saya sih maunya hari ini, saudaraku. Saya itu maunya saya berdoa, amin langsung ada. Itu mau saya. Sama kan Bapak Ibu kan gitu kan? Maunya kan gitu. Seminggu kelamaan Tuhan. Maunya ya saya berdoa langsung diberikan. Yaitu sulapan. Tapi ingat, kenapa waktu Tuhan? Karena waktu Tuhan yang terbaik. Mari percaya, waktu Tuhan yang terbaik. Pada waktu Tuhan, orang-orang yang berbuat jahat pasti mendapatkan hukuman sesuai dengan cara Tuhan. Jangan kita yang membalas. Wah Tuhan, kelamaan Tuhan. Saya maunya balas Tuhan orang ini. Dia udah menyakiti saya. Tuhan tolong balas besok. Nah, bukan itu, tapi waktu Tuhan terbaik. Tapi pasti orang yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan hukuman sesuai dengan cara Tuhan. Cara Tuhan yang sempurna. Mari kita camkan. Oleh sebab itu jangan kita jemu berdoa. Jangan jemu kita berbuat benar. Pada waktunya, waktu Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan kepada saudara yang berdoa. Pada waktunya orang-orang yang jahat pasti akan dihukum Tuhan. Jadi kita tidak perlu membalas kejahatan. Saudaraku, kesimpulannya, di tengah-tengah kehidupan gereja yang sangat heterogen, sangat banyak perbedaan, sangat rentan gesekan-gesekan, sangat rentan kehilangan harmonisasi gereja, sangat rentan, sangat mudah tergoda untuk berpecah. Oleh sebab itu, Rasul Petrus menasihati kita harus memiliki kesehatian dalam mengasihi. Kita tidak membalas kejahatan orang lain, sehingga kita akan menjadi berkat bagi jemaat.
tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Biarlah firman Tuhan ini mari kita akan terapkan bersama-sama, sehingga kita bersama-sama menjadi berkat satu sama lain. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menerapkan firman ini, supaya di tengah-tengah heterogen banyak perbedaan di dalam jemaat, supaya kami tidak terpengaruh oleh keinginan kami sendiri, tapi belajar dari firman-Mu. Kami akan belajar supaya kami memiliki kesehatian dalam mengasihi dan menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini yang sangat memberikan inspirasi kami, sehingga kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan di dalam gereja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita nyanyikan pujian Jadikan Aku Pancaran Berkat. Nyanyian pujian nomor 193 bait 1 dan bait kedua saja. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkatmu. Yesus Tuhan, pancaran berkat. Refnya sekali lagi. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkat. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Biarlah kita menjadi berkat di dalam gereja. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, menyebabkan orang-orang mundur dari gereja. Tapi biarlah menjadi berkat, mendoakan mereka, menguatkan mereka, supaya mereka diberkati Tuhan. Saya yang kasih Tuhan, kita akan berdoa pada saat ini.
Mari kita mendoakan bangsa kita. Kita mendoakan saudara kita yang sakit. Kita mendoakan pergumulan anak-anak kita dalam studinya. Kita akan mengawali doa kita. Kita percaya satu-satunya yang kuandalkan adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Mari percaya waktu Tuhan yang terbaik. Biarlah kita berserah sampai waktu Tuhan dinyatakan dalam doa ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Saya bebas Tuhan. Saya percaya saudara punya pergumulan. Sampaikan pergumulan saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara ucapkan terima kasih saudara kepada Tuhan. Saya beri kesempatan ini. Silakan saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Nyatakan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Dan percayalah, seperti firman Tuhan tadi, Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan mendorong saudara berdoa, dan Tuhan menjawab doa saudara sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi jangan ragu, sampaikan pergumulan saudara dalam doa. Ini saatnya saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Silakan berdoa. Kami serahkan Tuhan. Itulah doa anak-anak-Mu. Saya percaya sesuai firman-Mu, Tuhan mendengarkan doa mereka. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Ajarkan kami sabar Tuhan untuk menerima jawaban doa dari Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, kami menyerahkan kepadamu
saudara kami yang sakit pada hari ini. Kami tidak cemu-cemu berdoa untuk Bapak Sihaan, karena kami percaya hanya Engkaulah yang mampu menolong, hanya Engkaulah yang mampu memberikan kekuatan, hanya Engkaulah yang mampu memberikan pengharapan kepada Pak Sihaan. Tuhan, tolong hadir di dalam kesendirian Pak Sihaan pada saat ini. Berikan keyakinan Pak Sihaan sehingga tetap ada semangat dalam menghadapi kesulitan ini. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Erwin. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan pasca operasi telinga sebelah kanan itu. Berkati ya Bapa, supaya mengalami kesembuhan secara total, karena Tuhan menyempurnakan menjamah. Kami berdoa untuk Ibu Marta. Tuhan tolong berkati dalam usaha pengobatan. Kami serahkan tangan Tuhan, tidak kurang panjang menolong pergumulan Ibu Marta ini. Tuhan merencanakan, tapi Tuhan juga menggenapi semuanya. Biarlah Tuhan menggenapi semua rencana-rencana Bu Marta dalam pengobatan ini. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja, sesuai dengan rencana-Mu saja yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang berprestasi. Kami bersyukur untuk Joel yang saat ini sedang mengikuti pelatnas Olimpiade Geografi Internasional. Terima kasih Tuhan untuk prestasi ini. Tuhan berkati semangat Joel. Tuhan berikan kemampuan, tapi juga Tuhan terus jamah sehingga Joel tetap bersandar pada Tuhan. Kami bersyukur untuk Erika, punya prestasi dalam kuliahnya sehingga mendapatkan beasiswa dari kampus. Terima kasih Tuhan, investasi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian tadi. Satu-satunya yang kuandalkan. Kita akan mengakhiri pada kita pada hari ini. Satu-satunya yang Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Katakan kembali, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku
Sidang jemaat dipersilakan duduk dan bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Saudari Joel dan Saudari Yohana. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.